Untuk kasus ibu, banyak tanah kayak di Tanah Merah ya. Saya sudah bilang sama Pertamina semua. Saya bilang sama mereka begini Bu, kalau Anda mau ambil tanah ini boleh. Saya mau minta lahan ini untuk kita bangun rusun. Lalu orang yang digusur itu harus dapat rusun. Dia tinggal berapa lama? Seumur hidup. Tapi kalau di dalam sungai Bu, jalan inspeksi, mau sekampung kagak pilih, saya juga tetap gugusur. Ahok tahu kalau janji itu diucapkan ke warga Tanah Merah tidak didasari perhitungan yang matang dan bijak, akan berakhir pahit seperti janji-janji Anies yang lain. Insya Allah Tanah Merah ulang tahun acara berikutnya menjadi tempat yang lebih nyaman buat saya. Dan saya ingin sampaikan kepada semuanya terima kasih yang sudah bekerja bersama, karena kita tidak mungkin mengerjakan ini sendirian. Ini harus bersama masyarakat. Dan saya selalu sampaikan bahwa pemerintah jangan sok tahu, seakan-akan sok tahu semua masalah. Janji Anies seperti rumah DP 0, OKOC, reklamasi, soal anti korupsi, soal keberpihakan, dan puluhan janji Anies lain yang berakhir menyedihkan. Makanya Ahok yang memang punya nyali dan visi itu ngasih tahu ke Anies. Tapi ya itulah Anies. Mana mungkin Anies dengerin suara Ahok. Meski kita tahu Ahok tulus memberikan nasihat itu. Dan supaya menang di Jakarta, janji manis perlu diucapkan sebanyak mungkin. Jadi ini adalah satu kesalahan yang bagi saya ini tidak bisa diperdebatkan lagi. Semua buzzer-buzzer Anies, gak ada yang bisa membela ini gitu. Siapapun lah, gak ada yang bisa bela. Yang sudah punya nama gitu ya. Ya tapi kalau yang nama-nama anonim gitu ya, yang cuma punya akun banyak, itu masih memberikan pembelaan-pembelaannya gitu. Bahwa Anies itu nggak salah katanya. Ini emang pendukung Anies ini emang bego-bego gitu ya. Atau orang-orang yang nggak punya kota gitu. Jadi cuma baca judul udah selesai dia. Oh Anies kontrak politik. Pak Jokowi juga dulu. Wois. Tapi dia nggak baca kontrak politiknya itu isinya apa. Kebakaran hebat di depo Pertamina Pelumpang menjadi perhatian serius. Kebakaran terjadi di bagian pipa penerimaan BBM di Integrated Terminal BBM di Pelumpang. Sejauh ini sudah ada 16 korban tewas. Ada yang menarik di sini. Yang pertama adalah ada 4 tuntutan warga Tanah Merah kepada Pertamina. Tuntutan pertama adalah meminta Pertamina memperhatikan kondisi warga yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Pertamina diminta memberikan bantuan bahan makanan maupun pakaian. Tuntutan kedua, agar Pertamina memberikan santunan kepada ahli waris para korban meninggal akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Tuntutan ketiga, warga berharap Pertamina bertanggung jawab atas kerusakan bangunan milik warga. Tuntutan keempat, mendesak Pertamina melakukan evaluasi terkait keamanan depo Pertamina Pelumpang yang berada di tengah pemukiman warga. Lokasi depo Pertamina di tengah pemukiman penduduk segera dievaluasi. Hal menarik lainnya adalah ada cerita tentang Anies dan Ahok kalau bicara tentang kawasan di Tanah Merah. Pemukiman warga di Tanah Merah termasuk bermasalah. Hal ini karena Anies saat maju sebagai cagup DKI, dia berjanji akan selesaikan masalah lahan di Tanah Merah. Ahok saat itu sudah ingatkan agar Anies hati-hati soal janji selesaikan masalah lahan di Tanah Merah. Pemukiman penduduk di Tanah Merah adalah yang paling dekat dengan depo Pertamina Pelumpang. Depo ini adalah tempat penimbunan jutaan liter BBM. Pemukiman itu sangat berisiko jika terjadi sesuatu. Ahok pernah ingatkan Anies untuk tidak sembarangan bikin janji politik. Menurut Ahok, tanah yang diduduki warga tersebut adalah aset milik Pertamina, sehingga warga tidak boleh tinggal di sana. Vice President for Corporate Communication Pertamina saat itu, Wiyanda Pusponegoro mengatakan, pihaknya sedang mengajukan izin kepada Kementerian BUMN untuk melakukan penataan kawasan Pelumpang, termasuk di area Tanah Merah. Masalahnya, Anies membuat manuver yang membuat situasi kian rumit. Dia berdialog dengan warga Tanah Merah dan dalam dialog itu, Anies disodorkan kontrak politik jika menang Pilgub DKI. Dalam kontrak politik itu, warga minta Anies melegalkan kepemilikan tanah karena sudah menetap selama lebih dari 20 tahun. Sebagaimana dikatakan Koordinator Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu, Purwanto, di hadapan Anies Baswedan, pihaknya mengatakan melegalisasi kampung-kampung yang dianggap ilegal. Kampung-kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak bermasalah akan diakui haknya dalam bentuk sertifikasi hak milik. Saat itu warga Tanah Merah janji akan dukung Anies Sandiaga untuk menang Pilgub DKI. Akhirnya setelah baca kontrak politik itu, Anies langsung tanda tangan kontrak tersebut. Insya Allah bila tanggal 15 Februari itu terpilih, kami akan laksanakan itu. Insya Allah kita menang 15 Februari, ucap Anies.
Dan setelah menang dan jadi gubernur DKI pada Oktober 2021, dia datang kembali ke Tanah Merah untuk menunaikan politiknya. Dia berikan IMB kepada warga kampung Tanah Merah di atas tanah yang saat itu masih berproses dalam hukum.